Fadil Imran terseret Verdi Sambo, Kapolda Metro Jaya diduga punya peran penting di kasus KM50. Mabes Polri berjanji akan mendalami dugaan keterlibatan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Tak sampai di situ, Fadil Imran juga diduga punya peran penting dalam kasus KM50 yang juga melibatkan Verdi Sambo. Fadil Imran juga banyak disorot di dalam dokumenter penembakan 6 laskar FPI di KM50 Jalan Tol Jakarta Cikampek yang diunggah oleh salah satu majalah nasional. Di dalam dokumenter tersebut, terlihat Fadil Imran bersama Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Dudung Abdurrachman yang kala itu masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, dan mantan Karopaminal Propam Polri Hendra Kurniawan melakukan konferensi pers terkait kasus KM50. Melalui konferensi pers tersebut, Fadil Imran dan yang lainnya memperlihatkan senjata yang diduga digunakan laskar FPI untuk menyerang petugas kepolisian. Berdasarkan kronologi yang dijelaskan Fadil Imran, ke-6 laskar FPI yang tewas sangat berbahaya dan merupakan laskar khusus yang bersenjata tajam. Berlainan dengan Fadil, sopir derek di KM50, Dedi Mardedi justru mengatakan bahwa ke-6 laskar masih hidup meski 2 di antaranya mengalami luka tembak. Fadil disebut-sebut memiliki peran penting dalam kasus ini. Ia diketahui sengaja mengundang Jenderal Dudung Abdurrachman dalam konferensi pers tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar, hal itu dilakukan Fadil guna mendapatkan dukungan dari keluarga besar TNI dan masyarakat. Ahli hukum tata negara Refli Harun mengatakan ke-6 laskar FPI itu tidak perlu dibawa ke proses justisia lantaran tak bersalah. Sebaliknya, menurut Refli Harun, yang seharusnya dibawa ke ranah hukum adalah pihak yang menguntit. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Karena kalau kita bicara sebab musabab atau kausa prima, maka kausa primanya adalah proses penguntitan itu, kata Refli Harun. Refli Harun menjelaskan, penguntitan merupakan tindakan mengawasi pergerakan orang lain secara tersembunyi. Karena itu, Refli Harun mempertanyakan sikap kepolisian yang menguntit mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab sejak berada di rumahnya di Sentul, Jawa Barat. Padahal, kala itu Habib Rizik belum berstatus sebagai tersangka dalam kasus tes swab RS Umi Bogor maupun pelanggaran protokol kesehatan, prokes. Soalnya adalah apa alasan untuk menguntit Habib Rizik, sementara dia bukan pelaku tindak kriminal dan masih berstatus sebagai saksi, ujarnya. Kalaupun kemudian dijadikan tersangka, itu hanya terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang ancaman hukumannya cuma setahun, lanjutnya. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu juga mempertanyakan mengapa Habib Rizik kemudian dijerat dengan pasal 160 KUHP. Walaupun kemudian dikenakan pasal 160, Rocky Gerung mengatakan ini logikanya di mana, logikanya sakit, tuturnya. Masa Habib Rizik itu menghasut Habib untuk menghadiri perayaan Maulid Nabi dan dikatakan itu menghasut untuk melakukan tindak pidana, kata Refli Harun menambahkan. Ia memaparkan, ancaman hukuman bagi tindakan penghasutan hanya 1 tahun penjara. Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana bisa pelakunya diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Kemudian, Refli kembali menyinggung kehadiran Dudung Abdurrachman dalam konferensi pers kasus KM50. Menurutnya, hal itu tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, tupoksi, seorang Panglima TNI. Lalu, yang ditembak ini bukan teroris dan juga kematiannya sampai sekarang masih menjadi misteri, ucapnya, dikutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Minggu, 18 September 2022. Lebih lanjut, mantan komisaris PT Jasa Marga itu mempertanyakan kronologi penembakan yang diungkap oleh Fadil Imran. Menurutnya, apabila ke-6 laskar FPI itu memiliki senjata api, maka pakaiannya tidak mungkin akan bisa dilucuti. Pasalnya, kata Refli Harun, mereka akan terlebih dulu menembak sebelum hal itu bisa terjadi. Ternyata faktualnya, menurut kesaksian dari film dokumenter, 6-6-nya masih hidup walaupun 2 di antara mereka sudah sekarat karena soal tembak-menembak. Tapi 4 itu masih hidup dan dilucuti, ungkapnya. Jadi ketika mereka dilucuti, sama sekali tidak terlihat kalau ada senjata. Karena kalau ada senjata, mereka gak bisa dilucuti begitu saja, mereka akan balas menembak karena mereka segar bugar, sambungnya. Karena itu, Refli Harun menilai aneh ketika tidak ada ledakan dari dalam mobil ketika mereka dilucuti. Editor, Siti Nurjanah. Sumber, seputar Tangsel YouTube Refli Harun.